Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi pemalas, tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat situasi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Filsafat yang diberikan oleh ayah saya, jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Yang berupa dekapan nadi yang mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Giri Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat penting dan sangat relevan untuk kehidupan kita di masa sekarang atau di masa yang akan datang, yaitu konsep kepemimpinan dalam Islam. Tapi sebelum itu saya ingin membahas juga apa sih itu pemimpin. Menurut saya pemimpin itu bukan sekedar gelar, bukan sekedar jabatan, dan juga bukan sekedar level. Tapi pemimpin itu adalah karakter yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Banyak di kalangan masyarakat yang menyalahgunakan kata pemimpin. Banyak pemimpin-pemimpin di masyarakat yang seolah-olah ia adalah raja. Ia tidak ingin merangkul kerabat-kerabatnya. Dan menurut saya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang merangkul kerabat-kerabatnya untuk mencapai visi dan misi yang sudah direncanakan sejak awal. Seperti yang disampaikan oleh Bung Hatta, pahlawan yang sejak itu berkorban bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Yang dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan sejati menurut Bung Hatta adalah pengabdian yang tulus, bukan mencari popularitas, tapi berjuang demi kepentingan rakyat dan cita-cita bangsa. Dan itu dia tadi sedikit pembahasan dari saya tentang arti pemimpin menurut saya pribadi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan secara pandangan luas. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan, baik speaking atau soft skill. Ia juga memiliki pengaruh baik terhadap kerabat-kerabatnya atau terhadap apa yang sedang dia jalani seperti organisasi, dan tanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing, serta menginspirasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dan pemimpin juga tidak hanya terbatas pada jabatan formal atau struktur organisasi, tapi juga mencakup siapa saja yang mampu mengambil inisiatif dan memberi dampak positif terhadap lingkungannya. Dan dalam konteks yang lebih luas, pemimpin itu memiliki beberapa dimensi yang penting. Yang pertama itu dimensi moral dan etika. Seorang pemimpin yang ideal itu tidak hanya fokus pada pencapaian hasil, tapi juga menjunjung tinggi nilai moral, etika seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Banyak di kalangan masyarakat yang bisa dikatakan ia adalah seorang pemimpin, tapi ia tidak ideal, karena ia tidak jujur, tidak adil, dan tidak memiliki tanggung jawab sosial. Yang kedua itu dimensi sosial dan emosional. Pemimpin yang baik mampu memahami emosi orang lain, membangun hubungan yang kuat, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif. Kecerdasan emosional menjadi kunci penting dalam kepemimpinan modern. Dan yang terakhir adalah dimensi visi dan strategi. Pemimpin yang baik harus mampu melihat ke depan, menetapkan visi panjang,
serta menyusun strategi yang efektif untuk mencapainya. Yang menjadi motor penggerak perubahan dan inovasi. Dan menurut saya, pemimpin itu tidak bisa berjalan sendiri. Meskipun secara jabatan mungkin dia yang paling tinggi, tapi untuk mencapai visi dan misi, ia butuh kerabat, ia butuh teman untuk mencapai misi, hingga nantinya misi itu bisa tercapai. Dan itu dia tadi pembahasan saya tentang kepemimpinan, dan untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sandi Ilham Nurmansyah. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemimpin dalam pandangan hadis. Dalam Islam, setiap orang adalah pemimpin, sebagaimana sabda Nabi, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari sabda Nabi ini adalah kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki jabatan formal, tetapi berlaku di berbagai tingkatan, mulai dari pemimpin negara hingga kepala keluarga. Bahkan setiap individu pada dasarnya adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, yang bertanggung jawab untuk menuntut dirinya ke jalan yang benar dan baik. Setiap orang juga dituntut untuk mampu mengendalikan hawa nafsu dan mengontrol perilaku. Semua bentuk kepemimpinan ini, sekecil apapun, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis tentang kepemimpinan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketahuilah, setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas dipimpinnya." Jadi setiap manusia, setiap umat adalah seorang pemimpin, baik lelaki maupun perempuan, baik bos ataupun budak, itu semua memiliki kepemimpinan, dan apa yang telah mereka lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya adalah sosok Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin umat Islam, tetapi juga diakui oleh tokoh non-muslim, Michael Hart, sebagai pemimpin yang paling berpengaruh. Kepemimpinannya menjadi pedoman hidup umat, relevan dalam kehidupan sosial dan spiritual. Ada 9 prinsip kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang satu, beriman dan bertakwa. Rasulullah memimpin dengan landasan iman dan menjadikan diri sebagai teladan yang akhlak. Yang kedua ada sidik, yang artinya jujur. Nabi Muhammad menjunjung kejujuran dalam ucapan maupun tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga ada amanah, terpercaya. Nabi Muhammad bertanggung jawab atas tugas dan kepercayaannya yang diberikan kepadanya. Yang keempat ada tabligh, itu aspiratif. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran tanpa pilih kasih. Yang kelima ada fatonah atau cerdas.
Nabi Muhammad menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan umat, bukan hanya kesombongan semata. Jadi kecerdasannya itu bisa dipakai ke hal-hal yang sangat bermanfaat, seperti mengajarkan seseorang yang belum. Yang keenam ada tidak otoriter. Memimpin dengan musyawarah dan menghargai masukan. Tujuh ada berintegrasi tinggi, yaitu menjadi teladan moral yang konsisten dalam perbuatannya. Kedelapan, menjalin kerjasama, itu mendorong kolaborasi untuk kebaikan bersama. Yang terakhir, yang kesembilan adalah anti kezoliman. Nabi Muhammad melawan ketidakadilan dan melindungi hak-hak rakyatnya. Kemudian lanjut, berikutnya adalah kriteria pemimpin dalam Islam. Kriteria pemimpin yang baik dalam Islam menurut Al-Quran dan Sunnah meliputi sifat seperti sidik, yang artinya jujur, amanah dapat dipercaya, fatonah bijaksana, dan tablik bertanggung jawab. Sebenarnya prinsip sifat-sifat yang ideal 4 tadi sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat keempat ini agar menjadi pemimpin yang ideal. Yang pertama ada sidik atau jujur. Seorang pemimpin harus selalu berkata jujur dan tidak boleh menyembunyikan kebenaran sekecil apapun dari rakyatnya. Yang kedua ada amanah atau yang artinya dapat dipercaya. Pemimpin harus selalu dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Zaman sekarang sudah banyak sekali pemimpin yang suka menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi semata, bukan untuk merangkul atau membantu rakyat-rakyatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah fatonah, yang artinya bijaksana. Pemimpin harus memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil. Yang terakhir, yang keempat, ada tablik atau bertanggung jawab. Pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rakyatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Pemimpin dalam pandangan Al-Quran. Kepemimpinan bukan hanya sekedar kekuasaan, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pernahkah kita membayangkan jika suatu bangsa berjalan tanpa arah, siapa yang jadi penunjuk jalannya? Dalam Al-Quran, Allah tidak hanya menunjukkan arah, tapi juga membekali kita dengan konsep kepemimpinan yang mulia. Dalam Al-Quran, kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah, antara lain khalifah, imam, dan ulil amri. Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya soal memerintah, tapi tentang menuntun, melayani, dan mempertanggungjawabkan. Dan menariknya, Al-Quran menyebutkan 3 istilah inti dalam membahas kepemimpinan ketiga ini. Mari kita pahami satu persatu. Yang pertama ada khalifah. Maknanya yaitu wakil Allah di bumi, mengelola bumi, menjaga keadilan, dan memimpin sesuai syariat. Khalifah bukan sekedar gelar, ia adalah mandat langsung dari Allah. Bayangkan kita manusia ditunjuk Allah untuk menjaga bumi, menegakkan keadilan, bahkan memastikan keseimbangan kehidupan. Tugas ini bukan beban, tapi juga kehormatan. Yang kedua ada imam. Maknanya yaitu pemimpin dan pembimbing umat, memberi contoh akhlak, membimbing ke jalan yang benar. Kita sering lihat imam memimpin sholat, tapi lebih dari itu, imam adalah figur panutan. Ia memimpin bukan dengan suara, tapi dengan akhlak. Ia bukan hanya berdiri di depan, tapi juga menjadi contoh di setiap langkah.
Yang terakhir ada ulil amri, maknanya yaitu pemegang wewenang umat, pemimpin yang ditaati selama sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Ulil amri mencakup pemimpin formal, yaitu seperti ulama, pemerintah, guru. Tapi Islam tidak membebaskan kita dari berpikir kritis. Ketaatan pada ulil amri bersyarat selama tidak melenceng dari nilai-nilai syariat. Sebagai penutup, coba lihat sekeliling kita, keluarga, teman, bahkan grup kecil yang kita pimpin. Itu semua adalah amanah, maka kita semua adalah pemimpin. Mari kita jadi pemimpin yang tak hanya tegas, tapi juga jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Sebab itulah spirit kepemimpinan dalam Al-Quran.